Oke. Yang pertama adalah mengenai ini dulu ya, perpindahan panas satu dimensi. Nah ini harusnya udah ambil ya mata kuliahnya mengenai perpindahan panas di teknik mesin. Nah, saya nggak akan ribet-ribet untuk nerangin bagaimana persamaannya gitu ya. Yang saya akan terangkan di sini adalah bagaimana memodelkan fenomena perpindahan panas satu dimensi dari konduksi. Di sini nggak usah repot-repot, katakanlah ini ada suatu plat, bisa plat besi atau plat aluminium, tergantung materialnya. Katakanlah dia ada heat flux, atau ada flux panas, atau ada kalor dari sisi kiri, lalu dia menembus plat. Nah, yang akan diselesaikan di sini, yang akan dimodelkan di sini adalah bagaimana jika diketahui Q dan temperatur, bagaimana distribusi temperaturnya, apakah linear seperti ini ataukah tidak. Nah, itu disimulasi akan saya buktikan hari ini. Ketika misalkan ada kalor, dari yang simbol kalau kalor, dia mengenai permukaan salah satu plat, lalu habis itu maka gradien, terdapat perbedaan temperatur antara sisi yang kena panas dan tidak panas, tentu itu satu. Terus yang kedua, distribusi temperaturnya adalah linear. Nah, itu yang akan dipelajari. Nah, kalau misalkan secara teoritis, ini flux panas, itu dalam satunya watt per meter persegi, itu adalah minus K T2 min T1 dibagi L. Atau kalau di sini, saya udah buatkan sebuah template calculation sheet, di mana kalau misalkan tadi ada flux panas, lalu di sini ada plat sepanjang L, dan di sini diketahui ada temperatur 1 dan temperatur 2. Kalau saya kenai Q di salah satu sisi, maka distribusi temperaturnya akan linear, dan apakah dia akan sama dengan perhitungan teoritik. Oke. Yang pertama, saya mulai dari awal aja biar bisa dijelaskan. Itu yang pertama, kita buka workbench. Lalu setelah masuk project skematik, kita bisa langsung cari salah satu modul, yaitu bernama modul steady state thermal. Lalu kita drag. Nah, sebelum kita mulai, kita cek dulu engineering datanya. Nah, fungsi dari engineering data ini tentunya adalah untuk mengassign material apa yang akan kita modelkan. Si plat itu tuh terbuat dari apa? Gitu. Besi, aluminium kah, atau apa? Ya, seperti biasa juga ada engineering data source. Pada kali ini kita pilih aja general material. Saya pengen mensimulasikan perpindahan panas di, katakanlah ini kan ada structural steel ya. Saya pengen di aluminium. Lalu saya juga pengen di tembaga. Ada 3 material yang saya pilih. Ada aluminium, copper, structural steel. Nah, yang perlu diperhatikan dalam steady state thermal, kalau untuk steady state thermal itu adalah ini ya, nilai isotropic thermal conductivity. Nah, kalau untuk
Isotropic thermal conductivity ini dilambangkan kalau di rumus ini adalah sebagai K. Sebagai K di perhitungan. Dalam satuannya watt per meter per watt per meter per Celsius. Atau copper alloy. Watt per meter per Celsius. Atau aluminium alloy di sini dia thermal conductivity-nya tergantung dari temperatur. Nah, tapi saya kira nggak usah dibahas dulu untuk aluminium karena kalau misalkan dia K-nya tergantung temperatur, nanti lebih kompleks lagi. Nah, ini aja copper alloy dan structural steel. Lalu yang kedua setelah kita variasikan materialnya, kita buat geometrinya adalah kotak seperti yang telah dibuat. Nah, lalu biasa look at di axial plane, ini terserah tekniknya seperti apa. Lalu kita ke sketching, rectangle. Sepertinya unitnya kita ubah dulu ya ke milimeter, supaya penggarisnya nggak terlalu besar. Ini lalu ke rectangle, kembali lagi. Habis itu kita gambar. Lalu klik ke dimensi, general aja cukup. Kita create dimensinya, itu adalah H1-nya katakanlah 50, V-nya itu adalah 100. Ini geometrinya bebas ya. Kalau kalian boleh coba-coba. Lalu 50 dan 100, lalu saya extrude. Jadi 10 mili tempatnya. Setelah di-generate, terhasilkanlah balok seperti ini. Nah, ini baru geometrinya ya. Saya nggak tahu ini terbuat dari apa, structural steel atau copper, atau tembaga yang tadi. Nanti desainnya di model. Nah, setelah selesai geometrinya di close, habis itu kita masuk ke model. Nah, setelah ada, ini bakal muncul tampilan seperti ini ya. Balok yang tadi. Nah, balok ini itu bisa kita assign materialnya di sini. Ini ada geometri, solid. Nah, assignment-nya materialnya apa? Structural steel, atau tadi kalau kita kembali ke engineering data, tadi kita hanya mengassign 2 ya. Itu copper alloy dan structural steel. Nah, kalau secara default ini adalah structural steel. Katakanlah sekarang saya mau dia, ini adalah copper alloy. Tinggal klik copper alloy. Nah, habis itu ini materialnya yang terregis, ada copper alloy, structural steel. Nah, ini kalau misalkan diklik materialnya secara umum, dia bakal munculkan ini ya, engineering data. Di mana yang kita lihat, ini adalah ini ya, isotropic thermal conductivity. Itu sebesar 0,4 watt per milimeter Celsius. Kalau structural steel, itu ini ya, 0,06. Nah, kalau misalkan mau mengedit juga bisa langsung di sini. Nggak usah balik ke sini. Ini untuk ANSYS yang baru ya. Kalau untuk
kalau ANSYS yang lama saya kira harus balik dulu ke project baru ini bisa diedit. Nah, langsung ke link ke sini. Kita balik lagi ke geometri. Nah, ini adalah copper alloy. Terus kalau diperhatikan warnanya juga udah kayak copper alloy ya. Dia warna kuning. Kalau structural steel, kalau kita balikin lagi ke structural steel, pasti warnanya abu-abu lagi. Oh, iya ya. Kita balikin ke copper alloy. Nah, oke, kalau sudah kita generate mesh. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah kalau di sini kan dilihat ada key, ada L gitu ya. Key lalu L. Nah, ini saya akan simulasikan kalau misalkan key-nya heat flux-nya dari sini, satu dari sisi yang ini. Lalu saya putar tuh 90 derajat, jadi key-nya dari sini, dari depan. Nah, itu ada dua kasus seperti itu. Saya mau lihat apakah temperaturnya distribusinya linear juga. Nah, sekarang katakanlah definisi L-nya itu adalah kan tadi dimensinya ini adalah 50 dikali 100, tebalnya 10. Katakanlah sekarang dimensi L-nya itu biar terlihat jelas. Itu ini ya, yang 50 L-nya. Jadi heat flux-nya itu dari sini. Dari sini. Nah, tadi kita udah mengesain copper alloy. Lalu tadi berapa sih? K-nya itu adalah 0,401. Kita masukin ke Excel. Itu K-nya adalah dalam 1 watt per meter C. Atau Celsius di sini. Milimeter itu adalah 0,401. L-nya sekarang saya pilih itu 50 mili. Nah, yang kita cari itu adalah terserah nih yang mau diketahuinya T1-nya atau T2-nya. Katakanlah yang diketahuinya T2-nya nih. Di sini ada temperatur, katakanlah supaya T2-nya ini adalah temperatur ruangan. Berarti katakanlah di sini dia T2-nya adalah 25. Watt-nya sekarang saya katakanlah saya pengen kasih dia 200. Yang ini kita abaikan dulu. Nah, berapa T1-nya? Nah, T1-nya yang akan kita cari. T1-nya adalah kalau begini, itu adalah berarti Qx atau flux dikalikan L dibagi K ditambah T2. Kalau itu T1 itu adalah sama dengan T2 ditambah Qx atau Q dikali L, L-nya 50, dibagi K, ya ini ya kira-kira. Sorry. Sebentar, ada yang salah satu. Oh, ini kalau misalkan meter aja ya.
berarti QL per K satu kali. Ini adalah meter. QL per K. Oh iya. Sip. Nah ini kita ubah dalam meter ya. Ya, temperaturnya adalah 49 derajat Celcius. Nah, kita coba sekarang simulasikan. Ini biar nggak pusing, cukup 3 angka di belakang koma aja. Berarti dia harusnya temperaturnya, temperatur hotnya, atau T1-nya, itu adalah 49 derajat, T2-nya 25. Kita sekarang kasih boundary condition. Boundary condition dari geometrinya itu adalah heat flow atau Q dan juga temperatur. Heat flow-nya tadi karena L-nya 50 berarti kalau gitu saya kasih yang sisi sini. Heat flow-nya itu tadi berapa? Kalau saya masukkan 200. Sebentar, jangan heat flow. Heat. Ada heat flux. Heat flux, sorry. Jangan heat flow ya, heat flux. Heat flux ini saya kira unitnya diubah dulu jadi biasa. Watt per meter itu adalah 200. Temperatur di sisi dinginnya adalah 25. Lalu saya ingin tahu temperaturnya seperti apa distribusinya. Kalau kita run solve, nah kira-kira seperti ini. Sorry. Heat flux-nya 200. Dari K per watt itu adalah 401. Oh, sorry. Ininya dalam meter kalau gitu ya. Berarti kalau dalam meter ini 0,05. Nah, ya. Berarti dia 25,025. Kalau kita lihat di sini, di temperaturnya, nah, sama ya, 25,025. Kalau kita kencangin lagi heat flux-nya, atau kita tambahkan panas lagi, katakanlah menjadi 1500 watt per meter persegi, itu temperaturnya adalah seperti ini.
25187. Coba ya. Kalau heat flux-nya saya gedein, iya, 25187 ya. Nah, terus kan Pak gimana membuktikan kalau dia distribusinya itu linear gitu? Kalau di sini kan hanya terlihat, oh maksnya sama nih 1287. Minnya 25. Kita bisa menggunakan PET to insert construction geometry PET. Nah, ini global coordinate sistemnya harus ketahuan dulu. Kalau yang punya saya ini di pojok sini ya. Nah, saya mau PET di sini nih, kira-kira di tengah-tengah sini. Berarti kalau begitu, kita ganti dulu unitnya dalam mili, supaya familiar. Tadi kan kita dalam mili ya. Start koordinat sistemnya pengen di sini, last koordinat sistemnya nembus ke sini. Berarti Z-nya itu adalah setengah tebalnya, atau 5. Y-nya itu adalah 50. Nah, udah dapat tuh titiknya di sini. Nah, ini juga sama. Berarti kalau gitu, Y-nya sama, Y-nya 50. Z-nya itu 5. Namun X-nya itu ada di 50. Karena lebarnya 50. Nah, kira-kira jadi seperti itu. Lalu saya pengen lihat solusi temperatur, tapi di sepanjang PET saja. PET yang udah kita buat. Nah, dari PET 1 ke 2, temperaturnya distribusinya linear. Nah, linear ya. Dia dari 1 ke 2, linear. Dan ini adalah value-nya. Jadi ini untuk L sama dengan 50 mm. Kita bisa screenshot-kan di sini nih. Sama ya, sesuai dengan teori. Dan dia maksimum di 187. Ini juga sama. Nah, sekarang kalau misalkan dia, saya kopas, formulanya masih sama, fenomenanya masih sama, cuman saya putar. L-nya sekarang adalah 10 mm. Atau 0,01 di sini. Lalu K-nya tetap, heat-nya saya gedein katakanlah jadi 10.000 gitu. Ini kasusnya L-nya sama dengan 50 mili. Ini juga L-nya sama dengan 10 mili. Dia distribusinya bakal linear, tapi katakanlah dia heat-nya sama gitu ya. L-nya lebih kecil, maka heat flux-nya harusnya lebih kecil. Oke. Nah, sekarang yang mau saya sekarang saya ganti heat flux-nya katakanlah ke phase yang ini. Sedangkan temperaturnya itu adalah di temperatur dingin yang ini. Nah, PET-nya kita bikin lagi satu lagi. Seperti biasa kita lihat dulu acuan koordinat sistemnya. Berarti X-nya kalau begitu itu adalah 50. Sorry, berarti 25. Y-nya 50. Ini juga sama 25. 50. 10.
Nah, sekarang ini saya mau lihat di pad 2. Solve. Maka nanti gradiennya itu hanyalah sepanjang ini ya. Sama ya, teoretiknya 25,037. Ini juga perhitungannya 25,037. Distribusinya 10 mili, 25,037. Oke, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Lanjut, Pak. Oke, masih jelas ya. Ini adalah untuk kasus konduksi satu dimensi. Nah, sekarang kita cari, oh iya, sekarang kalau kita ubah material dulu deh. Kalau ubah material, berarti di sini struktural steel, itu adalah K-nya, nah ini, isotropik thermoconductivity-nya 0,605 atau 60,5. Nah, sekarang K-nya saya ganti. Yang di sini, ini tembaga ya. Yang ini tembaga. Katakan sekarang saya pengen bandingin gimana kalau misalkan dia structural steel. Ini yang sebelah kiri adalah structural steel. Nah, kalau structural steel dia ininya nilainya adalah tadi 60,5. Ini juga 60,5. Nah, kalau di simulasi gimana, Pak? Nah, kalau di simulasi, ini kita grafiknya hapus dulu karena nggak sesuai. Nah, apakah akan seperti ini? Caranya untuk ganti material itu nggak perlu setting dari awal. Itu cukup kalian ke sini, ke solid. Ini geometri, solid. Lalu ganti structural steel. Nah, lalu run lagi. Nah, apakah temperaturnya sama? Secara teoretiknya, nah,
Ini kalau kita lihat heat flux-nya itu adalah yang tebalnya 10 ya, 10 mili. Heat flux-nya dari sini, temperatur dinginnya di sini 25. Hasilnya adalah 25,248. Nah, kita lihat yang L-nya 10. Nah, ini. Sama ya. Dan ini adalah distribusi temperaturnya. Nah, sekarang kalau misalkan apa namanya? Kalau lebarnya itu yang di 50, berarti kalau gitu tinggal diganti posisi heat flux-nya. Kita ganti posisi heat flux-nya dari sisi sini, kita akan apply, lalu temperaturnya dari sisi berlawanan. Lalu kita solve. Oh, ini pad-nya bukan pad 2, tapi pad 1 harusnya. Oke. Dia temperaturnya adalah 26,24. Kalau teoretiknya 26,24. Pas ya, sama ya. Distribusinya apakah linear? Linear juga ya. Ini bisa kita copy. Paste. Semuanya linear. Nah, cuman kalau misalkan hanya grafik yang di screenshotkan, ini kita hanya dapat insight kalau misalkan dua kasus ini itu ya udah apa namanya, distribusi temperatur sepanjang tebalnya, mau tebalnya dioper seperti apa dan material UV diubah seperti apa tetap linear. Tapi ada yang bisa kita olah untuk insight tambahan, yaitu miringnya segimana sih gitu. Apakah sama atau beda gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan di ANSYS itu adalah kita bisa mengcopy tabular data yang untuk menguploadnya. Caranya adalah kita blok, tekan shift, blok. Nah, semuanya klik kanan copy cell, lalu paste di sini. Katakanlah di salah satu data di sinilah. Nah, di sini. Nah, ini kalau misalkan kacau kayak gini, jangan panik. Karena ini artinya general ya. Kalau misalkan ini, kita tinggal cukup apa namanya? Cukup ini. Comma style. Ini kayaknya di belakang komanya. No. Oke.
Oh, enggak ini aja deh. Nih. Tabular data ini kita klik kanan. Nah, ini ada pilihan ekspor. Nah, ini bisa dalam bentuk text file atau dalam Excel. Kita pilih Excel, kita ke desktop, data. Save, lalu kita ke desktop. Nah, di sini ada nomornya, udah ada length value-nya berapa. Kalau mau bikin grafik manual ya bisa juga pakai chart. Bisa. Oke, untuk konduksi bisa ke situ. Jadi paling nanti bisa diplotkan, dapat datanya dua-duanya, lalu dilihat miringan mana tembaga sama struktural steel. Oke, itu satu mengenai konduksi. Yang kedua saya pengen bahas konveksi. Jadi ya, konveksi itu ada dua. Kalau misalkan ini ya kita review sedikit. Itu ada apa namanya konveksi paksa dan konveksi bebas. Bedanya itu adalah di ini ya. Kalau konveksi bebas itu ya udah kayak kita lagi kepanasan terus kita ngadem. Nah, nanti temperaturnya temperatur tubuh kita lama-lama turun. Nah, itu konveksi bebas, artinya sama udara bebas. Kalau konveksi paksa itu contohnya kita lari. Nah, jadi ada suatu usaha yang buat kita, apa namanya, suhu badan kita tuh turun atau panas kita tuh keluar ke daerah yang lebih dingin. Nah, lalu apa namanya? Bagaimana cara memodelkan konveksi di ini apa namanya, Pak? Di apa namanya? Di ANSYS gitu ya. Kita biasa kita crop dulu. Nah, ini juga review silakan untuk rangkaian thermalnya. Konveksi satu dimensi. Nah, ini biar kelihatan. Itu kalau di sini ada satu plat, ada hot fluid, ada cold fluid. Nah, platnya kita anggap sama lah ya, dimensinya. L-nya sama, lalu ada cold fluid, ada hot fluid. Di mana di sini cold fluid itu temperaturnya lebih rendah daripada hot fluid. Ada cold fluid itu apa namanya? Dia punya dua properties. Itu theta hingga. Theta hingga itu gimana Indonesia? Ya udah. Theta hingga 1 tuh Theta hingga 1 artinya T bundaran ya. T bundaran gini aja ya. Theta hingga 1 gitu ya. Sama theta hingga apa namanya? Untuk cold fluid ada theta hingga 1, ada H1. Untuk hot fluid itu ada theta hingga 2 dan H2. Di mana masing-masing ini dalam ini Celsius, ini watt per meter. Berarti HA delta T. Berarti satuannya adalah watt per meter kuadrat per Celsius. Celsius. Ini juga sama seperti itu.
Lalu katakanlah stylenya kita coba aja deh. Gitu. Nah, ini kita belum tahu apa yang akan dicari, jadi kita kuningkan semua. Sisanya itu adalah kalau di persamaan ini ertot. Ertot itu adalah 1 per H1 kali A, 1 per K kali A, 1 per H2 kali A. A-nya itu adalah penampang ini ya, hati-hati. Penampang tembusnya. Jadi kalau Q-nya ngadep sini berarti dia penampang yang ditembusnya. Nah, kita screenshot juga. Laju perpindahan panasnya adalah seperti ini. Q sama dengan theta hingga 1 min theta hingga 2 dibagi R tot, di mana R tot-nya adalah 1 per HA tambah 1 per KA. Kalau gitu ada lagi, satu lagi solid. Ini kayak gini aja. Solid itu adalah ada K. K satunya watt per meter Celsius. Berarti kalau gitu tadi harusnya ini, oh iya udah benar deh, watt per meter Celsius. Ini watt per meter kuadrat, watt per meter Celsius. Lalu luas penampangnya, di sini katakanlah penampang hadapnya itu nanti, ini solidnya ada L deh, satu lagi. Biar nggak ribet, kita pakai satuan SI semuanya. Dalam meter, lalu nanti di sini ada luas penampang. Luas penampang heat gitu aja. Heat. Itu katakanlah dia, kita bisa sebut luasnya A. Dalam meter kuadrat itu terdiri dari panjang kali lebar. Meter. Berarti kalau gitu ini outputnya. Kita verify dulu. Dia adalah P dikalikan L. Ada R tot dan ada juga Q. Q-nya itu dalam watt. R tot-nya adalah dalam, berarti R tot itu C per watt. Ini juga output ya. Sip. Rumus R tot itu adalah ini ya, kita ikutin ini. 1 dibagi H1 kali A. H1 dikali 1 per H1 dikali A ditambah
1/KA satu per H2 dikalikan A. Ini biar kayak gitu ya. Nah, di antara 4 ini nanti terserah mau yang dijadikan input seperti apa. Sekarang kita close dulu. Lalu kita balik lagi ke project schematic. Kita tarik lagi steady state thermal ini, katakanlah konduksi. Yang ini kita steady state thermal lagi. Ini konveksi. Nah, ini geometri. Kita tarik ke sini, jadi di-share. Nah, jadi kita nggak usah ngulang lagi step-nya, nggak usah gambar lagi geometrinya. Bisa langsung ke model. Nah, lalu seperti biasa kita cek dulu ini solidnya terbuat dari struktural steel, materialnya yang tersedia hanya struktural steel, karena kita nggak sempat nambah tadi. Habis itu generate mesh. Meshingnya nggak apa-apa, asal dulu aja. Lalu kita define inputnya. Berarti di situ ada, kalau gitu ada konveksi. Konveksinya ada 2 ya, di 2 sisi. Jadi kita gambarkan di 2 sisi. Coba kalau kita gambar fenomenanya. Nah, konveksi, lalu tengah-tengahnya ada konduksi ya, gitu ya. Terus ada key. Nah, katakanlah saya mau ada key. Key-nya itu dalam bentuk heat flow, gitu ya. Karena key-nya di sini rumusnya bukan key double accent tapi key biasa. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai di sisi hot fluid-nya dulu. Hot fluid-nya katakanlah hot fluid dan hot fluid-nya ini sama 100 ya. 100. Lalu saya mau T2-nya itu di 25 biasa. Nah, lalu T1-nya ini yang kita kunci. Nah, L-nya ini katakanlah saya mau yang L-nya itu 50 mili. Ini berarti ini untuk kasus L sama dengan 50 ml. K-nya untuk steel tadi adalah 60,5. Nah, kalau untuk konveksi di sini dia A berpengaruh ya. Tadi juga sebenarnya berpengaruh karena tadi hanya flux saja. Jadi kita nggak ikut sertakan A.
Nah, kalau di konveksi ini berpengaruh. Jadi kalau misalkan tadi dilihat, misalkan L-nya ini adalah jadinya 50. Berarti kalau gitu luas penampangnya jadinya yang ini ya. Yang ini adalah lebarnya 10, tingginya itu adalah 100 mili. Berarti lebarnya itu adalah 10 atau 0,01 mili, tingginya itu adalah 100 atau 0,1 meter. Nah, udah dapat R-top-nya dihitung. Katakanlah saya mau 200 watt yang mengalir di situ. Nah, maka T1-nya itu berapa? Gitu. Kalau dari sini berarti T1 itu sama dengan Q dikalikan R-top ditambah T2. Atau sama dengan T2 ditambah Q dikali R total. Tinggi banget. Sepuluh mili itu 0,01, 100 mili. Ah, udah. Airport-nya udah benar. QX. Oke deh, kalau gitu watt-nya kita kecilin dulu 10 aja. Sebentar. 1/H5 kali H13 H10 dikali H13 iya. H8 kali H13. Udah benar. Oke, Q-nya 10 watt lah kata. Nah, sekarang baru kita lihat kalau kita running. Berarti kalau begitu di sini ada heat flow atau kita ikut sebesar 10 watt. Lalu ada konveksi. Nah, ini adalah di sisi hot fluid. Itu di penampang ini. Nah, supaya nggak bingung, kita unitnya ganti SI dulu. Ambiennya di sini cold fluid. Itu di sini H-nya itu adalah H1 itu 100. Di sini 100. Oh iya, sorry. Ini ambient temperatur ya. Bukan input. Jadi nanti T1 itu bisa dicari di sini berapa. Jadi objektif kita adalah cari T1 dan T2. Nah, nanti ini sebenarnya bisa pakai rangkaian thermal. Secara teoretiknya itu nanti dibuktikan di satu konduksi ini. Jadi dia udah mulai konveksi ke konduksi. Nah, jadi ini kita hapus. Ini jadi input biasa. Katakanlah di cold fluidnya itu 20. Di hot fluidnya itu adalah 50. Sisi kiri itu hot. Berarti kalau sisi kiri hot, ini sisi hot ya. Sisi hot itu di sini temperaturnya 50. Ya, heat flow-nya sama. Ini sisi cold itu adalah 25. Nah, yang bisa kita dapat di sini adalah temperatur solidnya berarti kalau begitu.
Nah, ini nanti apa namanya? Kalian bisa mencari temperatur di sini ya. TS1 sama TS2. Artinya T surface 1 dan T surface 2. Ini adalah temperatur solidnya. Berarti solid. Nah, ini kalian bisa find out di pakai perpindahan panas biasa. Nah, kira-kira kalau misalkan dicocokkan secara teoritis, ini ada 89 sama 85. Kenapa bisa sepanas ini ya? Padahal heat flow-nya di sini hanya 10, di sini 25, di sini 50, tapi temperaturnya di situ naik. Nggak mungkin dong. Ya. Coba kalau kita kecilkan 0,01, ya jadi gimana tuh? Nah, ini lebih make sense ya. Jadi dia 38 ke 37. Kalau tadi dia kayaknya kepanasan deh. Jadi nggak wajar karena si muayanya udah nggak linear. Heat flow-nya kegedean. Ini harusnya di 0,01. Jadi sesuai profil ya. Dia kalau kalau konveksi kan tadi di sini saya set 50, di sini 25. Nah, di antara sini berarti lebih rendah dari ini, TS1-nya, TS2-nya lebih tinggi dari ini. Sesuai ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Ini workbench-nya saya save deh. Nanti saya kirim ke kalian ininya. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup dulu. Nanti absen saya kirim di grup aja deh linknya. Maaf, Pak, untuk rekamannya, apakah boleh minta?